Dan kenapa kita waktu kecil kayaknya itu mudah banget mengimpikan sesuatu, kalau besar mau jadi apa gitu. Dan ya kita menyebutnya dengan cita-cita yang seakan-akan pada saat itu ketika kita dewasa, kita mudah banget untuk meraihnya gitu. Tapi kenyataan kita pas sudah dewasa, kita mulai realistis bahwasannya cita-cita kita di waktu kecil itu adalah sesuatu hal yang sakral dan susah banget untuk diraih gitu. Ya walaupun ada orang lain yang bisa meraih itu ya, tapi gimana dengan diri kita, gimana dengan kita yang gak bisa meraih hal tersebut, dan gimana yang kita udah mulai berdamai dengan tidak hidup dengan cita-cita kita gitu, tapi mulai sadar dengan realita yang ada. Sampai-sampai ketika kita mengingat sesuatu tentang cita-cita tersebut, ya kita nggak sakit hati, terus kita kayak ya udah benar-benar berdamai. Hal yang membuat kita berdamai adalah kita mulai melihat realita yang ada, kita mulai melihat kemampuan kita mulai melihat bahwasanya ya hidup itu harus begini. Terus kayak jadi pekerja pada umumnya aja itu udah jauh lebih baik gitu daripada nggak sama sekali. Bahkan di zaman sekarang itu kayak cita-cita yang baik, cita-cita yang bagus adalah bukan mewujudkan mimpi cita-cita kita di waktu kecil dengan tamparan realita yang ada di dewasa, tapi cita-cita yang baik ketika kita dewasa adalah bisa bekerja dan hidup mandiri dan menghidupi diri kita, bahkan keluarga kita mungkin dari hasil jerih payah kita, dari hasil pekerjaan kita. Terus gimana dengan kita yang tidak ada itu semua? Gimana dengan kita yang belum bekerja, tidak meraih cita-cita? Ya semangatlah buat kalian. Semoga kita semua punya rezekinya masing-masing, karena kayak apa ya, mungkin belum poros waktu yang pas buat kehidupan kita menuju yang lebih baik. Tapi aku yakin suatu saat nanti teman-teman yang dengerin ini itu tuh punya suatu momen menjadi titik balik bahwasanya apa yang teman-teman impikan, bahkan nggak teman-teman prediksi sekalipun, bisa membuahkan hasil yang baik gitu. Dan aku tahu bahwasanya kita sedikit annoying kalau misalnya ditanya cita-cita gitu. Kayaknya rasanya aneh dan agak janggal, bukan janggal sih sebenarnya, agak kayak gimana gitu kalau misalnya kita bilang cita-citamu waktu kecil apa, di saat kita sedang ditampar oleh realita hidup. Ada sedikit jeda buat ngejawab, terus kayak berusaha untuk mengalihkan, kayak ya udahlah menjalani realita yang ada gitu. Karena apa ya, ya nggak salah gitu, waktu kecil kita memimpikan sesuatu untuk menjadi sesuatu gitu, terus ya itu bagus gitu. Tapi ketika udah dewasa ngomongin cita-cita itu rasanya kayak sesuatu hal yang perlu dikubur dalam-dalam dan mulai melihat realita yang ada. Terus ya barangkali di kehidupan lain, di orang lain, ada orang-orang yang benar-benar hidup dari cita-citanya gitu, dan dia terlihat bahagia. Terus diri kita lama-lama ketika ngelihat orang tersebut ya mulai berdamai dan biasa aja gitu. Tapi salut buat teman-teman yang udah mulai menghilangkan cita-cita itu dari hidupnya dan mulai hidup realistis apa adanya di masa sekarang. Ini bukan tentang benar dan salah, tapi tentang melihat realita yang harus kita jalani gitu. Pasti semua orang mempunyai cita-cita yang bahkan itu tuh yang bahkan itu kayaknya gampang banget kalau kita raih di umur dewasa gitu.
bukan nggak mau bergerak gitu. Ketika kita dewasa dan tidak meraih cita-cita, dan kita katakan gagal dalam meraih cita-cita tersebut, bukan nggak mau meraih, tapi kayak jalan hidup itu seakan-akan membelok jauh dari apa yang kita impikan. Ya walaupun ada teman-teman kita yang hidupnya ngerasa belok dari apa yang dia cita-citakan terus mulai tercapai gitu, tapi pada akhirnya hidup itu realita dan pilihan gitu. Segimana kita mau berjuang dari apa yang kita impikan ataupun kita melihat realita yang ada tuh, jalani aja gitu. Kayak aku punya teman yang dia dulu punya cita-cita gitu, terus di usia dewasa dia hidup tidak dengan cita-citanya dan dia hidup jauh dari apa yang dia impikan malahan. Katakanlah dia menjadi seorang karyawan di sebuah perusahaan yang menyambung tongkat estafet dari orang tuanya gitu. Itu tuh adalah suatu hal yang tidak dia impikan, tapi saat ini ketika aku ngobrol sama dia, ya dia ngerasa senang dengan hidup dia saat ini karena kayak ya udah kayaknya udah nyaman aja gitu. Aku udah kerja, terus aku udah punya rumah, udah punya penghasilan, bahkan aku bisa ngidupin keluargaku dari pekerjaan ini, dari pekerjaan yang dulu bahkan nggak pernah terbesit dari pikiranku sekalipun gitu. Ya aku senang ngejalanin ini gitu. Terus aku tanya kayak gimana dengan cita-cita gitu. Ya kayaknya mungkin cita-cita itu nggak cocok di aku, barangkali cocok di anakku gitu. Beliau bilang begitu kan. Terus kayak ya andai pun nanti anakku udah memilih cita-citanya menjadi apa, ya aku sebagai orang tua berusaha untuk menyupport cita-cita dia, dan ketika dia gagal ataupun berhasil, aku selalu ada di sampingnya gitu. Nah itu sih, ya walaupun dia mendapatkan perlakuan yang sama dari orang tuanya, tapi ya namanya juga realita dan pilihan gitu kan. Ya seperti itu. Jadi kayak hidup apa adanya itu menurutnya jauh lebih baik daripada dia selalu memimpikan apa yang dia cita-citakan. Ya walaupun nggak ada kata gagal kalau kita berusaha terus, tapi kan kita tidak tahu timingnya kapan gitu. Sampai-sampai kita lupa melihat realita yang ada, karena kayak apa ya, mungkin bisa dibilang kayak ya kurang berusaha aja keras gitu, tapi kan nanti ada waktunya. Iya, tapi kalau dipikir-pikir kayak kita hidup di negara yang hidup dengan realita yang ada aja itu udah bersyukur daripada memimpikan cita-cita yang besar gitu. Karena kayak gimana sih? Ya dengan teman-teman ngerti lah kondisi sekarang gitu, kayak ya semuanya terdampak gitu. Aku adalah orang daerah. Dulu aku waktu kecil tuh kayak ngerasa berita-berita di TV itu cuman terjadi di ibu kota gitu. Berita-berita yang ada di TV itu jauh dari daerah tempatku tinggal. Tapi sekarang kayak apa yang muncul di TV, apa yang muncul di media, kita orang-orang daerah yang bahkan jauh dari ibu kota itu kayak ngerasakan dampak yang sama gitu, ngerasakan hal-hal seperti yang ada diberitakan gitu. Jadi ketika kita memimpikan cita-cita tersebut, ya udahlah kubur dalam-dalam aja gitu. Ya aku ngomong kayak gini bukan berarti memutuskan harapan teman-teman pendengar untuk mengubur cita-citanya gitu, tapi aku ngomong kayak gini kayak ada suatu hal yang bercokol di kepalaku gitu. Kayak ketika kita waktu masih kecil, kita itu terlalu mudah untuk memimpikan sesuatu di kemudian hari ketika kita dewasa, tapi kenapa ketika kita dewasa itu nggak bisa meraih itu gitu. Ya rezeki masing-masing gitu. Kayak zaman sekarang kita nggak tahu kan, kayak ada orang yang duduk diam sambil main handphone, rupanya punya tabungan yang banyak, punya aset di mana-mana gitu. Bahkan ketika kita masih kecil pun kita nggak pernah membayangkan ada pekerjaan yang seperti itu gitu. Tapi ya namanya juga hidup gitu. Yang penting kita tetap waras, yang penting kita tetap bisa mengontrol diri kita, yang penting teman-teman mau menceritakan apa keluh kesahnya jangan dipendam sendiri gitu. Mungkin teman-teman bisa ngelihat beberapa hal yang terjadi, kayak banyak orang yang ini mengakhiri hidupnya ya dengan alasan berbagai macam gitu. Salah satunya juga ada hal tentang ekonomi, percintaan dan apapun gitu. Tapi
hidup ini ada positif negatif kan. Maksudnya ada hal yang negatif yang kita jumpai, ada hal yang positif yang kita jumpai juga gitu. Nggak selamanya hidup ini selalu bercokol pada hal-hal yang positif, begitu juga yang negatif gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman punya perasaan gelisah atau apa, ya aku rasa kita bisa obrolin ini di kolom komentar, karena kamu nggak sendiri gitu. Kita semua punya keluhan yang sama, kita semua punya perasaan yang sama, kita semua punya penderitaan yang sama gitu. Ya semoga cerita ini bisa menjadi teman buat di malam hari menjelang tidur. Sekali lagi, obrolan ini bukan untuk memutuskan cita-cita, tapi ya sedikit hal-hal yang ada di kepalaku aja gitu. Semoga teman-teman bisa hidup dari apa yang teman-teman citakan di masa kecil, ataupun semoga teman-teman bisa hidup dari apa yang teman-teman cita-citakan di waktu dewasa. Dan ya walaupun kita kecil mempunyai suatu cita-cita menjadi A, B, C, D, tapi ketika kita dewasa cita-cita itu berganti. Ya aku rasa ketika kita memimpikan cita-cita di usia dewasa itu jauh lebih realistis, dan kita tahu cara menggapainya gimana ketika kita bercita-cita di waktu kecil gitu. Ya gitu sih. Ya aku harap teman-teman yang dengar ini juga, aku pengen tahu POV-nya dari orang yang berhasil meraih cita-citanya di waktu kecil gitu, seperti apa. Dan aku pengen tahu juga POV dari teman-teman yang mempunyai cita-cita di waktu dewasa dan sudah meraih itu ataupun sedang meraih itu. Oke, aku dari Litania Amerta, terima kasih udah dengerin podcastku. Bye-bye.